Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 9:05, kita mulai saja. Jadi hari ini kita masuk pertemuan ke-9, yaitu mengenai analysis of variance dan juga general linear model. Jadi materinya cukup banyak. Sepertinya tidak ada breakout room ya, tidak ada aktivitas kelompok, tapi kalau memang kita masih ada waktu, mungkin saya akan coba adakan sesi semacam diskusi di akhir. Tapi sepertinya materinya hari ini lumayan banyak. Mungkin sebelum saya masuk ke materi, seperti biasa, tolong dicek di Emas. Jadi semua materi hari ini dan juga beberapa materi tambahan semua sudah saya upload ke Emas, dan rekaman perkuliahan hari ini pun juga akan saya upload ke Emas. Jadi buat yang ingin mengulang-ulang materi perkuliahan bisa ditonton, bisa diakses melalui Emas. Oke, ini bukunya kembali menggunakan buku Levin, tambah ada satu slide materi, satu slide, serangkaian slide materi JLM dari saya. Cuman sebentar. Oke, jadi ini dari buku Levin chapter 11 tentang analysis of variance. Di sini learning objective mempelajari basic concept of experimental design, walaupun sebetulnya experimental design sudah dibahas pada kayaknya introduction to quantitative sebelum UTS, tapi mungkin sedikit diulang terkait dengan experimental design. Kenapa? Karena ANOVA ini sangat ekstensif digunakan untuk eksperimen. Kemudian mengetahui bagaimana menggunakan analysis of variance one way, satu arah, untuk menguji perbedaan antar rata-rata dari beberapa populasi atau beberapa kelompok. Menggunakan two-way analysis of variance dan menginterpretasi interaction effect. Jadi untuk menguji interaksi atau moderasi, salah satunya adalah menggunakan two-way analysis of variance. Kemudian bagaimana menjalankan multiple comparison, perbandingan di dalam one way analysis dan one way ANOVA dan two way ANOVA. Ini untuk analisis post hoc-nya. Ditambah di materi slide yang kedua adalah tentang general linear model yang merupakan payung yang mencakup ANOVA. Jadi ANOVA ini termasuk salah satu teknik statistik yang terangkum dalam general linear model. Mungkin ada chapter overview. Pertama kita membahas tentang ANOVA, ada F-test, ada Tukey-Kramer comparison, ada Levin test for homogeneity of variance. Kemudian juga ada randomized block design. Ini menggunakan Tukey multiple comparison. Kemudian ada two-way ANOVA, diantaranya untuk melihat interaction effect dan juga Tukey multiple comparison. Jadi Tukey multiple comparison ini digunakan untuk melihat perbandingan antar kelompok. ANOVA untuk menguji apakah ada perbedaan. Setelah dilihat apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, kita bisa melihat berapa sebetulnya perbedaan mean antar kelompok itu menggunakan Tukey. Jadi ini general ANOVA setting. Sini biasanya setting eksperimen di mana peneliti mengendalikan satu atau lebih faktor of interest. Maksudnya variabel independennya dikendalikan. Nah, setiap variabel independen memiliki setidaknya 2 atau lebih. Jadi sebagai contoh, misalnya kita melakukan eksperimen terhadap persepsi resiko misalnya. Kita memanipulasi persepsi resiko terhadap sebuah investasi, kita memanipulasi sebuah kayak laporan prospektus ya, atau sebuah laporan yang mengevaluasi sebuah instrumen investasi, kemudian kita manipulasi elemen-elemen dari laporan tersebut. Setelah itu kita paparkan partisipan eksperimen kita terhadap laporan prospektus tersebut, kemudian kita ukur persepsi resikonya. Jadi persepsi resiko adalah sebuah variabel dependent yang ingin kita jelaskan, tidak dimanipulasi, hanya diukur.
sedangkan variabel independennya, elemen-elemen dari faktor-faktor yang menjelaskan persepsi risiko itulah yang dimanipulasi. Kemudian ada random assignment, dan mungkin masing-masing kelompok dipaparkan dengan stimulus dengan skenario yang berbeda. Nah, sekali lagi setiap variabel independen yang dikontrol, yang dimanipulasi harus memiliki setidaknya 2 level atau lebih. Jadi misalnya kita misalnya rating, maka kita ratingnya nggak bisa hanya satu, hanya rating A saja. Untuk bisa dibandingkan minimal ada 2 rating A dan rating B, atau mungkin A, B, C dan seterusnya. Jadi boleh lebih dari 2. Nah, kemudian level bisa numerik, bisa kategorik. Artinya yang di sini yang menjadi variabel independen yang dikendalikan bisa jadi berupa pengelompokan, berupa kelompok. Jadi misalnya laki-laki dan perempuan, apakah berbeda persepsi risiko antara investor laki-laki dan perempuan misalnya, ataukah jenjang pendidikan antara yang S1, S2, S3 atau yang di bawah S1, itu yang sifatnya kategorikal. Bisa juga numericals. Numericals misalnya biaya biaya transaksi, misalnya biaya transaksi, atau intinya ada sebuah variabel independen yang dikendalikan yang sifatnya angka berupa angka numerik. Kemudian different level produce different group, maksudnya untuk setiap level ada satu kelompok yang mewakili. Nah, jadi di sini setiap kelompok adalah sebuah sampel dari populasi yang berbeda. Nah, sekarang kita dalam eksperimen kita mengobservasi apakah antar kelompok yang berbeda tersebut menghasilkan variabel dependent yang berbeda juga, ataukah dia sama. Kalau sama, artinya itu bukan dari populasi yang berbeda. Di sini menggunakan experimental design. Nah, sebetulnya untuk uji beda, jadi ANOVA ini termasuk analisis uji beda. Apa yang diuji beda? Variansnya, variasinya. Tapi juga bisa untuk menguji beda rata-rata, mean. Nah, tetapi di sini mungkin yang harus digarisbawahi adalah untuk ANOVA biasanya digunakan untuk lebih dari 2 level. Jadi ketika hanya 2 level saja, maka sebetulnya bisa menggunakan ANOVA, tetapi lebih tepat menggunakan independent sample t-test atau paired sample t-test. Sudah dibahas minggu lalu, paired sample dan independent sample t-test. Nah, ketika terdapat lebih dari 2 kelompok, lebih dari 2 populasi yang dibandingkan, maka menggunakan ANOVA. Nah, di sini completely randomized design maksudnya adalah experimental group di-assign secara random. Misalnya kita punya 4 kelompok, 3 kelompok treatment. Jadi misalnya kita punya 3 skenario, kemudian 1 kelompok kontrol. Jadi kita punya 4 kelompok, maka apakah saya mendapatkan skenario 1, skenario 2, skenario 3, atau skenario kontrol, itu diacak. Jadi ada pengacakan, asumsinya adalah dengan pengacakan itu maka tercapai ekuivalensi, atau di sini homogeneity. Artinya setiap kelompok itu ekuivalen antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 kurang lebih setara begitu. Tidak sama persis tapi memiliki karakteristik yang serupa menggunakan random assignment. Sebenarnya ada juga menggunakan matching. Sebenarnya sudah di asal di UTS ada ya soal tentang matching dan random assignment. Ini kurang lebih analisis dari eksperimen tersebut. Kemudian di sini biasanya hanya satu faktor variabel independen dengan 2 atau lebih level. Nah, itu dianalisis dengan one factor analysis of variance. Nah, bagaimana kalau terdapat lebih dari satu variabel independen? Maka menggunakan two factor atau two-way analysis of variance. Jadi sebetulnya tidak ada masalah, tidak ada batasan
Tetapi ketika kita menggunakan lebih dari satu variabel independen, biasanya jumlah sampel yang dibutuhkan juga eksponensial bertambah. Artinya satu faktor dengan dua level bisa jadi membutuhkan 60 sampel. Nah, jadi masing-masing kelompok itu 30. Ketika ada dua faktor dengan masing-masing dua level, maka ada 4 kelompok, 4 kali 30, 120. Jadi biasanya untuk ANOVA ini jarang yang sampai 5 variabel itu jarang. Biasanya mungkin 2 atau 3 saja sudah cukup banyak. Karena untuk 3 variabel saja dengan masing-masing 2 level itu sudah ada 2 kali 2 kali 2 ada 8 kali 30, 240 sampel. Cukup besar untuk ukuran penelitian, apalagi penelitian mahasiswa. Nah, kemudian di sini if one way ANOVA atau one factor ANOVA ya, jadi beberapa penamaan mengevaluasi perbedaan antara rata-rata. Jadi analisis varians, tapi juga melihat perbedaan rata-rata antara 3 atau lebih kelompok. Kenapa 3? Karena ketika hanya 2, maka lebih tepat menggunakan paired sample t-test atau independent sample t-test. Ini contohnya kecelakaan, tingkat kecelakaan kerja antara 3 shift. Jadi ada 3 shift 1, shift 2, shift 3. Kita ingin lihat apakah terdapat perbedaan tingkat kecelakaan kerja antara ketiga shift tersebut. Atau yang kedua, antara 5 merek ban, bagaimana umur ekonomisnya atau expected mileage. Jadi setiap ban itu bisa digunakan selama berapa kilometer secara aman gitu ya. Artinya pada kilometer berapa mulai terjadi banyak kecelakaan atau banyak bannya meletus dan seterusnya. Di sini ada beberapa asumsi. Yang pertama, populasi terdistribusi normal. Jadi sekali lagi, kenapa kita seringkali menggunakan asumsi distribusi normal? Karena kita tadi menggunakan diantaranya pengujian probabilitas yang kemarin ada dengan distribusi Z atau distribusi T yang semuanya menggunakan asumsi distribusi normal. Ya ketika distribusinya nggak normal, kita tidak bisa menggunakan pengujian signifikansi tersebut. Jadi di sini syarat untuk one way ANOVA adalah populasinya terdistribusi normal. Atau kalau seandainya populasinya diketahui tidak normal, sampel saja cukup besar. Karena sekali lagi menggunakan central limit theorem, ketika jumlah sampel size cukup besar, maka sampelnya terdistribusi normal walaupun populasinya tidak terdistribusi normal. Jadi di sini mungkin saya tambahkan bahwa sampel size harus cukup besar. Populasi harus terdistribusi normal atau sampel size cukup besar. Berapakah sampel size yang besar? Yang ideal yang sudah diulang-ulang adalah 30. Jadi sampel size per kelompok minimal 30. Makanya tadi saya katakan 2 kali 2 kali 2 itu 8 kali 30, 240. Itu jika 3 variabel dengan 2 level. Jadi ada 2 level, 2, ada 3 variabel pangkat 3, dengan 8 kali 30, 240. Nah, kenapa 30? Karena normal distribution. Kenapa 8? Karena eksponensial, ada 3 variabel, masing-masing ada 2 level. 2 level kali 2 level kali 2 level sama dengan 8. Kemudian yang kedua adalah population have equal variance. Nah, sebetulnya ini ada ini asumsi bahwa variance. Jadi kita menguji perbedaan rata-rata. Tetapi kita mengasumsikan bahwa populasi kita memiliki variance atau sebaran distribusinya yang equal atau nggak harus sama tapi mendekati, menyerupai. Jadi ada pengujiannya, ada test of equal variance bahwa antara masing-masing kelompok itu sebarannya kurang lebih sama. Artinya jangan sampai ada yang sangat bervariasi, ada yang tidak bervariasi sama sekali atau sedikit variasinya. Maka ketika itu bisa jadi ada
ada biased estimate dalam ANOVA. Sebetulnya ada koreksinya untuk ketika population does not have equal variance. Kemudian samples are randomly and independently drawn. Jadi di sini sampel itu random, tidak ada hubungan atau tidak jadi tidak berkaitan satu sama lain. Diambil secara random, tidak berpola apa-apa. Jadi probabilitas antara satu orang dan orang lain itu setara. Kalau probabilitasnya nggak setara, maka tadi kita nggak bisa mengasumsikan distribusi normal. Kemudian ini asumsi dari one way ANOVA. Kemudian di sini hipotesisnya H0. Sekali lagi kita ingin menguji apakah H0 ini bisa diterima atau kita tolak. Kalau bisa kita tolak, artinya kita terima H1. Di H0 dari ANOVA adalah rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2 sama dengan rata-rata populasi 3 hingga populasi C. Di sini kita ada C ini tergantung berapa kelompok yang kita punya. Kalau kita punya 10 kelompok, ada artinya sampai populasi 10. Nah, setiap population memiliki ini asumsi untuk H0 bahwa H0 ini kita terima ketika semua populasi memiliki rata-rata yang setara, yang selevel. Kemudian tidak ada faktor efek, tidak ada variasi yang disebabkan oleh faktor pembeda. Jadi faktor pembeda ini tergantung eksperimen kita. Jadi misalnya kita ingin menguji apakah misalnya jenjang pendidikan terhadap persepsi resiko terhadap suatu prospektus misalnya. Jadi mungkin kemampuan dia mengevaluasi informasi keuangan. Jadi ada satu informasi keuangan, kemudian kita uji, kita lihat ada 3 kelompok. Yang pertama pendidikannya S1, S2, S3, kita lihat apakah terdapat perbedaan persepsi risiko terhadap ketika mengevaluasi satu laporan keuangan atau laporan atau informasi keuangan yang sama misalnya. Nah, H0 artinya mau S1, S2, S3 memiliki rata-rata persepsi risiko yang sama terhadap informasi keuangan yang sama. Artinya tidak ada perbedaan berdasarkan pendidikan. Jadi pendidikan adalah faktor efeknya. Nah, yang kedua, hipotesis ketika H0 ditolak, maka kita terima H1. H1 di sini adalah kebalikan dari H0, bahwa tidak semua populasi sama. Artinya, kalau katakanlah kita punya 10 populasi, ketika ada satu saja yang berbeda, maka dia tolak H0, terima H1. Ketika satu saja ada populasi yang rata-ratanya berbeda dengan populasi yang lain, maka di sini kita mengatakan ada perbedaan signifikan. Kemudian ada faktor efek, jadi ada perbedaan yang diakibatkan oleh kelompok pembeda, misalnya pendidikan. Oh, ternyata yang pendidikannya S1 memiliki persepsi resiko yang signifikan lebih rendah ketimbang yang pendidikannya S2 dan S3. Itu contoh aplikasi dari one way ANOVA. Kemudian does not mean that all population means are different. Jadi di sini bukan berarti semuanya berbeda, tapi paling tidak ada satu kelompok yang berbeda. Dikatakanlah kita punya 3 kelompok responden berdasarkan pendidikan ya. Yang satu rata-ratanya 4, yang kedua 4,1. Mungkin berbedanya nggak signifikan. Yang ketiga ternyata 2. Nah, itu ada perbedaan signifikan. Jadi selama ada satu dari serangkaian kelompok yang kita punya itu yang berbeda, maka dia signifikan. Kalau 3 mungkin sudah bisa ada 5 ya. 5 ada 4 yang rata-rata kurang lebih sekitar 4, tapi ada satu yang rata-ratanya 2, maka di sini juga signifikan. Jadi one way ANOVA hanya menguji bahwa ada setidaknya satu populasi yang rata-ratanya berbeda atau tidak. Nah, populasi mana yang signifikan, kita menggunakan comparison. Jadi di sini ini one way ANOVA ada 3 populasi memiliki rata-rata yang sama. Mungkin sebarannya bisa berbeda, tapi tadi kita mengasumsikan sebarannya pun juga variannya pun juga sama. Nah, di sini
Ini adalah visualisasi dari hipotesis kita bahwa ada 3 kelompok, kelompok merah, biru, merah, dan hijau memiliki rata-rata yang sama dengan rentang confidence level tertentu ya. Nah, di sini ketika ada satu yang berbeda seperti ini, atau ketika tiga-tiganya berbeda, maka di sini tolak H0. Tolak H0, kenapa tolak H0? Karena setidaknya ada satu yang berbeda. Baik ini maupun ini. Nah, dari mana kita tahu apakah yang ini ataukah yang ini? Kita lihat dari multiple comparison. Nanti kita lihat. Jadi ini membagi variasi. Jadi ini ada video yang bagus di YouTube yang saya masukkan di emas tentang ANOVA. Mungkin bisa diperdalam di situ. Tapi intinya di sini variasi dari data bisa dibagi menjadi dua, menjadi variasi apa namanya SSA dan SSW. Jadi SST ini total sum of square. Sum of square ini variasi antara data dan rata-ratanya. Jadi kita punya rata-rata dari satu data, kemudian dari seluruh data, kemudian kita hitung selisih dari masing-masing data terhadap rata-ratanya, kemudian kita kuadratkan itu, kita jumlahkan itu SST. Kemudian SSA adalah jumlah variasi dalam satu kelompok, jadi bukan antar kelompok. Kalau among group, among group ini antar kelompok. Jadi between group atau among group artinya misalnya variasi antar kelompok pendidikan S1 dan S2 itu masuknya SSA, sum of square among groups. Sedangkan SSW itu sum of square within group. Jadi apa namanya perbedaan atau variasi di dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok ini artinya sama-sama S1 tetapi ternyata berbeda-beda. Ada variasi persepsi resikonya misalnya. Nah, SST total sum of square ini, total variasi ini sama dengan variasi dari antar kelompok ditambah variasi di dalam kelompok. Ini within a particular factor level. Jadi misalnya pendidikan, maka di dalam pendidikan yang sama, apakah S1, apakah S2, apakah S3, di dalam kelompok tersebut variasinya seperti apa. Kalau ini among group, ini lintas kelompok antara kelompok S1, kelompok S2, dan kelompok S3. Nah, di sini yang menjadi object of interest kita adalah SSA. Kenapa? Karena ini adalah variasi yang dapat dijelaskan oleh faktor yang kita duga menjadi faktor penjelas. Sedangkan SSW, variasi di dalam kelompok, itu kita asosiasikan, oh ini random error atau error. Jadi variasi dari data yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Karena model kita di sini adalah variable dependent, persepsi risiko dapat dijelaskan oleh perbedaan dari pendidikan. Itu saja, itu model kita. Maka ketika ada variasi yang di dalam masing-masing kelompok pendidikan, itu terjadi karena hal yang di luar model. Di luar model kita asumsikan, oh ini adalah random error. Walaupun sebetulnya belum tentu random error. Jadi ada variabel yang signifikan yang tidak kita masukkan ke dalam model. Itu nanti itu bagian dari evaluasi model. Apakah model kita bagus atau nggak bagus. Nah di sini ini rumusnya SST. Ini adalah number of groups. Jadi ada berapa kelompok. Ini adalah number of observation dalam sebuah kelompok. Jadi katakanlah ada 3 kelompok, masing-masing kelompok ada 30, jadi ada 90. Nah, di sini ini adalah rata-rata dari masing-masing data dikurangi rata-rata keseluruhan. Ini grand mean, X barnya 2, ini grand mean. Jadi rata-rata dari keseluruhan kelompok. Ini SST. Untuk kalau nggak jelas, di video yang di emas ada satu video YouTube yang menurut saya sangat menjelaskan SST, SSA, dan SSW ini. Nah, di sini kita lihat ini adalah rata-ratanya, grand mean-nya.
Dan ini adalah masing-masing data. Jadi kita katakanlah kita ada 3 data ya, 3 data di kelompok 1, 3 data ada 4 data di kelompok 2 dan ada 4 data di kelompok 3. Di sini ada data yang pas dengan rata-rata. Jadi di sini sum of square-nya 0. Kenapa? Karena datanya sama dengan grand mean-nya. Tapi ada juga yang di bawah rata-rata grand mean dan yang di atas rata-rata grand mean. Nah, ketika selisihnya yang dikuadratkan di total, maka kita peroleh sum of square, total sum of square. Nah, sedangkan di sini SSA ini adalah selisih antara 2 kelompok, rata-rata ada 2 kelompok di sini. Ini juga rata-rata dari kelompok 1 dikurangi rata-rata grand mean-nya, dikuadratkan, terus ditambah rata-rata dari kelompok 2 dikurangi grand mean-nya, kemudian dikuadratkan. Nah, SSA ini kalau dibagi C-1 ini apa? Ini adalah degree of freedom. Degree of freedom itu adalah dari jumlah sampel kita. Dari sampel kita 90, maka degree of freedom adalah 89. Jadi ini kita peroleh mean square among atau between group. Nanti kita lihat. Kemudian ini adalah variasinya. Jadi ini adalah rata-rata dari kelompok 1, rata-rata dari kelompok 2, rata-rata dari kelompok 3. Nah, kita lihat selisih antara rata-rata kelompok 1 dengan grand mean-nya, kita kuadratkan, kita jumlahkan, itu adalah SSA. Jadi ini rumusnya sama dengan yang ini. Ini rumus pendeknya ya, secara matematis kalau dipanjangkan jadinya seperti ini. Ini N, ini jumlah anggota misalnya ini ada 3 ya, jadi N-nya 3 dikali ini selisih antara rata-rata kelompok 1 dikurangi grand mean dikuadratkan dan seterusnya. Nah, within group ini adalah selisih di dalam kelompok. Jadi yang di dalam misalnya kelompok S1, S2, S3 ya jadi tidak dijelaskan oleh perbedaan jenjang pendidikan. Ini masing-masing data di satu kelompok dikurangi rata-rata kelompoknya. Terus dikuadratkan. Sekali lagi ini mean square within ini adalah degree of freedom dibagi degree of freedom-nya. Degree of freedom ini bukan N minus C, ini sebenarnya N-1. N-1, N ini jumlah kelompok. Jadi misalnya satu kelompok 30, C ini adalah keseluruhan. Jadi N-1. Jadi misalnya kelompoknya ada 30, ya artinya di sini dibagi 29. Ini setahu saya bukan N-C, tapi N-1. Kemudian ini jadi rata-ratanya, jadi SSW kita bisa mendapatkan variasi di dalam kelompok, di dalam masing-masing kelompok, bukan antar kelompok. Within, oke. Jadi mean square within, sebentar. Oke, jadi mean square among itu sebentar. Oh, I see. Oke. Saya ralat. Jadi C ini adalah jumlah kelompok, N ini adalah jumlah sampel. Jadi di sini degree of freedom untuk mean square within adalah jumlah sampel dikurangi jumlah kelompok. Misalnya kelompoknya ada 3, maka dikurangi 3. Jadi mean square among, jadi perbedaan antar kelompok
di sini degree of freedom-nya jumlah kelompok dikurangi 1. Jadi misalnya ada 3 kelompok, maka 3 dikurangi 1. Di sini mean square total ini jumlah sampel nilai 90 atau nilai 30 dikurangi 1. Nah, kemudian kita peroleh di sini ini variasinya antar kelompok, dalam kelompok, dan total variasi. Ini adalah F statistiknya. Kita ingin menguji ANOVA dengan membagi antara mean square among dibagi mean square within. Ini rumusnya. Kemudian terus kita uji. Ini F statistiknya. Sini C adalah number of group, N jumlah sampel dari semua populasi. Kita lihat. Oke, nah di sini menggunakan tabel F ya. Kemudian di sini kita tolak H0 jika F statistik lebih besar dari F pada derajat confidence level yang kita tentukan. Jadi misalnya apakah 5%, maka kita hitung di tabel F. Ketika F statistiknya lebih besar, maka kita tolak H0. Tapi kalau misalnya F statistiknya lebih kecil dari FA, maka kita terima H0, tidak ada perbedaan. Jadi semakin besar F statistik, maka semakin mudah bagi kita untuk menolak H0. Oke, jadi contoh ada tiga stick golf, tongkat 1, tongkat 2, tongkat 3, dan kemudian masing-masing dilihat datanya. Jadi dari 5 kali percobaan, ternyata ini adalah jarak yang diperoleh dengan masing-masing tongkat pertama, tongkat kedua, tongkat ketiga. Kita akan melihat apakah terdapat perbedaan antara ketiga tongkat dalam menghasilkan jarak ketika memukul bola golf. Di sini kita hitung rata-rata untuk tongkat pertama adalah 249,2, untuk tongkat kedua adalah 226, tongkat ketiga adalah 205. Grand mean-nya keseluruhan adalah 227. Jadi kita peroleh grand mean 227, kita peroleh rata-rata untuk kelompok tongkat 1 sekian, kelompok 2 sekian, kelompok 3 sekian. Sekarang kita hitung SSA, SSW, dan SST. Nah, di sini SSA ini N-nya 5, semua N-nya 5. Kemudian kita lihat ini adalah rata-rata dari tongkat pertama dikurangi rata-rata dari grand mean keseluruhan, dikuadratkan. Ini juga sama, ini rata-rata tongkat kedua, ini rata-rata tongkat ketiga. 227 adalah grand mean-nya. Jadi rata-rata keseluruhan ini adalah grand mean-nya. Kita peroleh sum of square among adalah sekian. Jadi ini antar tongkat. Jadi sum of square itu total variasi antar tongkat itu 4716,4, sedangkan total variasi di dalam antara masing-masing pukulan dari masing-masing tongkat itu 1119,6. Dari mana di sini ini adalah 254. Jadi 254 dikurangi rata-rata ini, dikuadratkan, ditambah 263 dikurangi 249, dikuadratkan, hingga di sini 204 dikurangi 205 dikuadratkan, maka ini kita jumlah semuanya, kita peroleh hasilnya sekian. Kemudian kita bagi dengan ini degree of freedom-nya. Untuk MSA dia 3 kelompok, 3-1. Untuk MSB ada 15, total ada 15.
dikurangi 3 dari 3 kelompok. Jadi adalah 93,3. Terus kita bagi, kita peroleh F-stat-nya 25,275. Nah, kemudian kita hitung, kita lihat pada tingkat confidence level 5%, 90% atau alpha 0,05, kita hitung ternyata dengan degree freedom sini 2 dan 12. 2 di sini adalah kelompoknya 3-1, 12 ini adalah 15 dikurangi 3. 15 itu adalah jumlah total sampel, 3 adalah jumlah kelompok. Kemudian diperoleh critical value adalah 3,89, ternyata F-nya melebihi 3,89 sehingga kita tolak 0. Ada perbedaan, terdapat perbedaan signifikan pada setidaknya 1 tongkat. Dari 3 tongkat setidaknya ada 1 yang berbeda. Di sini kita menggunakan Excel bisa kita lihat dari tongkat 1, tongkat 2, tongkat 3. Ini bisa jadi di sini kalau kita mau lihat antar 3 tongkat tersebut perbedaannya, kita bisa melakukan t-test antara kelompok 1 dengan kelompok 2, antara kelompok 2 dan kelompok 3, dan t-test antara kelompok 1 dan kelompok 3. Ini untuk melihat perbedaan antar 2 tongkat. Tapi di sini untuk ANOVA kita melihat keseluruhan bahwa di antara 3 tongkat terdapat setidaknya 1 tongkat yang berbeda signifikan. Nah, sini sekali lagi ini tadi Tukey-Kramer procedure mengidentifikasi populasi mana yang berbeda signifikan. Ini menggunakan pair comparison. Di sini kita bandingkan antara 1 dan 2, antara 2 dan 3, dan antara 1 dan 3. Sini formulanya. Nah, di sini bisa kita lihat menghitung absolute mean difference antara X1. Ini X1 ini adalah rata-rata tongkat 1, X2 rata-rata tongkat 2, peroleh mean difference-nya sekian. Setelah itu dihitung menggunakan QA-nya, diperoleh di sini yang ini dengan tabel T diperoleh pada di sini kelompoknya ada 3, kemudian degree of freedom-nya 12, jadi kemudian kita peroleh 3,37. Setelah itu kita hitung di sini 3,77, kemudian dibagi ini mean square within. Oke, mean square within yang tadi sudah kita hitung dibagi 2 dikali ini adalah 1 per jumlah kelompok, karena semua kelompoknya adalah 5, maka 1 per 5 ditambah 1 per 5. Jadi sama dengan 2 per 5, kita hitung sini adalah 16,285. Kita hitung ternyata berbeda signifikan. Jadi antara X1 dan X2 ini signifikan, antara X1 dan X3 juga signifikan, antara X2 dan X3 juga signifikan. Nah, dimungkinkan ternyata antara X1 dan X2 tidak signifikan, tetapi antara X1 dan X3 signifikan, antara X1, X2 dan X3 ternyata tidak signifikan. Dimungkinkan. Jadi dari 3 ini bisa jadi 3-3-nya signifikan, bisa jadi 2 saja signifikan, bisa jadi 1 saja signifikan. Tapi kalau misalnya F-test-nya signifikan, maka setidaknya pasti ada 1 yang signifikan. Nggak mungkin 3-3-nya nggak signifikan. Nah, sebaliknya, ketika F-test-nya ketika F-test-nya nggak signifikan, maka kalau kita uji dengan Tukey-Kramer pasti 3-3-nya nggak signifikan karena tidak ada perbedaan, karena itu sebenarnya satu turunan, satu analisis begitu. Ketika F-test signifikan, maka kita lihat dengan Tukey-Kramer procedure, kita lihat di antara 3 kelompok atau 4 kelompok mana yang
signifikan dan mana yang nggak signifikan. Perbedaannya. Ini asumsinya ada randomness dan independence, jadi memilih sampel secara random, kemudian ada normality, ada homogeneity of variance. Yaitu di sini populasi disampel dari semua populasi yang tersampel memiliki varian yang sama, bisa diuji dengan Levin's test of homoscedasticity, homogeneity of variance. Ini ada asumsinya. Ini apa namanya, menguji standar deviasi dari varians dari kelompok 1, 2, dan 3. Ini mediannya, ini menghitung absolute difference dari median. Jadi ini mediannya 251, maka ini adalah absolute difference dari mediannya. Kemudian di sini ini hasil, ini sepertinya hasil SPSS ya untuk Levin test of homogeneity. Intinya ketika p-value tidak signifikan between group, artinya tidak ada perbedaan varians. Ketika p-value signifikan, justru artinya terdapat perbedaan varians. Artinya asumsi dari ANOVA tidak terpenuhi. Ternyata bisa jadi apa namanya, perbedaan f-test yang signifikan terjadi karena bukan mean-nya yang berbeda, tapi variance-nya yang berbeda, sehingga apa namanya, menjadi overestimated. Kemudian ini untuk yang berikutnya, ini factorial design. Di sini kita menguji efek dari two-way ANOVA. Nah, two-way ANOVA kita melihat interaksi antara dua variabel penjelas. Jadi misalnya variabel pertama adalah pendidikan. Kita ingin melihat apa namanya, pengaruh pendidikan terhadap persepsi resiko dari responden terhadap satu informasi keuangan yang sama. Apakah dia tinggi, sedang, atau rendah misalnya, atau ada nilainya, nilai pengukurannya. Nah, kemudian selain dari pendidikan, kita juga menambahkan variabel yang lain. Misalnya kita tambahkan juga, kita manipulasi di laporan keuangan, misalnya kelompok 1 dipaparkan dengan mungkin informasi keuangan yang high risk. Jadi dari informasinya seharusnya dia mempersepsikan high risk. Kemudian informasi kedua seharusnya mempersepsikan moderate risk. Kemudian informasi yang ketiga, jadi informasi keuangannya dimanipulasi. Apakah yang pendidikannya S1, S2, S3 secara akurat bisa mengestimasi bahwa instrumen keuangan tersebut dari informasinya itu high risk atau enggak. Jadi ketika informasi yang high risk kemudian dipersepsikan low risk, maka artinya ada kesalahan persepsi dari situ. Jadi ada high, moderate, low. Jadi dari informasi keuangannya dimanipulasi, ada 3 jenis, kemudian dibagi 3 kelompok. Dari masing-masing kelompok ada komposisi S1, S2, S3. Artinya dari perbedaan informasi yang diberikan dan dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden, apakah ada interaksinya. Nah, itu bisa dengan two-way ANOVA. Ini jadi ada 2 faktor of interest, ada lebih dari 1 variabel independen yang menjelaskan variabel dependent yang ingin uji beda ANOVA. Kemudian ada interaksi antar different level. Jadi di sini maksudnya bukan hanya main effect saja, bukan hanya pendidikan mempengaruhi persepsi risiko, bukan hanya informasi keuangan mempengaruhi persepsi risiko, tetapi di antara keduanya ada interaksi. Ketika pendidikan tinggi, maka cenderung mempersepsikan informasi yang high risk sebagai high risk misalnya, atau ada kecenderungan overestimate
dan seterusnya. Jadi ada interaksi, ada keterkaitan antara dua variabel tersebut melebihi pengaruh langsungnya. Jadi pengaruh langsung ini dia secara langsung menguji perbedaan, tapi ketika bersinergi maka di situ ada interaksi. Nah, sini asumsinya populasi terdistribusi normal, sekali lagi populasi memiliki equivariance dan independent sample. Jadi ini asumsi ANOVA mau one way, two way, mau ANCOVA, mau MANOVA, mau MANCOVA, semua turunannya asumsinya kurang lebih sama. Population normally distributed, have equal variance, independent sample, drawn. Jadi diambil secara random dan independen, tidak ada pola, tidak ada dari respondennya. Jadi asumsinya memiliki equivalence. Jadi antar dua kelompok memiliki karakteristik yang serupa dan memiliki peluang yang sama untuk disampel. Misalnya di sini ada dua faktor of interest, ada A dan B. R di sini adalah jumlah level untuk faktor A, C adalah jumlah level pada faktor B. Katakanlah tadi, A ini adalah pendidikan, ada 3 level, S1, S2, S3. B adalah informasi keuangan, ada 3 level, high risk, moderate risk, low risk misalnya. Kemudian N1, N aksen, ini jumlah replikasi untuk setiap sel. N adalah jumlah observasi di setiap sel. Jadi ada jumlah faktor dikali jumlah apa namanya. Jadi tadi misalnya ini ada tiga, maka 3 kali 3 9. Ini jumlah replikasi untuk setiap sel ini maksudnya misalnya 30. Jadi 3 kali 3 kali 30 sama dengan total observasi dia harus sama dengan 3 kali 3, 9 kali 30, 270. Jadi ini total N-nya 270. Kenapa? Karena masing-masing faktor of interest ada 3 level, maka 3 kali 3 sama dengan 9 kelompok, masing-masing 9, katakanlah 30, maka total 270. Sebenarnya boleh juga kurang dari 30 untuk replikasi ya, selama secara keseluruhan sampelnya cukup besar. Dan yang kedua, tidak boleh ada sampel yang kurang. Jadi misalnya jangan sampai ada satu sel yang dia hanya 5, padahal yang lain ada 10 atau ada 20. Jadi kurang lebih harus sama. Kemudian value of the key observation ini untuk observasi observasi pada faktor tertentu. Jadi pendidikan S1 dipaparkan dengan informasi keuangan rendah, maka berapa persepsi resikonya? Itu adalah IJK. Jadi I ini adalah faktor A, J faktor B, K ini adalah sampel keberapa, begitu. Ini degree of freedom-nya SSA, SSB, ini kemudian SSAB, SSE. Ini jumlah sebentar. Oke, ini jumlah kelompok. Misalnya ada 3 kelompok, maka 3 dikurangi 1 hanya 2. Ini 3 dikurangi 1 juga 2. Kemudian ini 2 kali 2 4. Kemudian ini 3 kali 3 dikali ini misalnya 30 ya per kelompok, maka dikali 29. Ini degree of freedom untuk SSE. Kemudian ini adalah total sampel dikurangi 1. Jadi degree of freedom-nya berbeda-beda untuk masing-masing kalkulasi. Untuk total variasi, jumlah sampel min 1, untuk variasi A, maka jumlah kelompok dari A jumlah level A dikurangi 1, SSB jumlah level dari B dikurangi 1, ini SSAB, ini degree of freedom A dikali degree of freedom B, kemudian SSE, ini rumusnya. Jadi jumlah kelompok di A dan jumlah kelompok di B dikalikan, kemudian dikali ini N aksen, ini adalah jumlah replikasi per sel. Jadi
bisa 10, bisa 20, bisa 30 tergantung. Tapi biasanya untuk eksperimen umumnya 30 dengan asumsi central limit theorem bahwa ketika 30 sampel maka walaupun populasinya tidak normal tapi sampelnya akan terdistribusi normal. Oke, ini rumusnya. Sebetulnya saya tidak mengharapkan, tidak mengharuskan teman-teman menghafal rumus karena ya most likely yang ditampilkan katakanlah nanti yang penting adalah bisa membaca, bisa membaca outputnya. Ini mungkin saya skip saja. Nah ini F-test. Jadi F-test untuk faktor A, faktor B dan interaksinya. Jadi nanti di dalam modelnya, dalam model penelitian akan ada faktor A, misalnya pendidikan saja, main effect dari pendidikan saja, ada faktor B, main effect dari faktor B saja, dan ada interaction effect antara A dan B. Yang rumusnya sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian diperoleh, ini adalah F-test dari masing-masing faktor dan interaksinya. Dan interaksi ini bisa nggak hanya two-way, bisa three-way. Jadi misalnya kita punya 3 faktor A, faktor B, faktor C, maka kita bisa menggunakan two-way dan three-way, jadi faktor A, B, C, AB, AC, BC, dan ABC. Itu bisa dihitung dengan three-way ANOVA. Tentunya lebih complicated, tetapi seringkali muncul pola yang tidak teridentifikasi sebelumnya. Ini digunakan untuk uji hipotesis moderasi. Sebenarnya model-model kalau untuk pemasaran sekarang sudah cukup banyak model moderasi. Saya kurang tahu di keuangan, tetapi intinya ketika misalnya jurnal rujukan Anda mengharuskan atau menguji hipotesis moderasi dan Anda ingin menguji hipotesis moderasi juga, maka Anda bisa menggunakan ANOVA atau two-way ANOVA ini untuk menguji hipotesis moderasi. Ini oke. Ini contoh plotnya ya. Jadi seringkali salah satu output dari ANOVA adalah means plot. Jadi means plot ini ada faktor A level, ada 3 level A1, 2, 3. Kemudian ini adalah faktor B level 1, 2, 3. 1, 3, 2. Nah, di sini kita lihat tidak ada interaksi. Jadi semua level paralel. Ini kita bisa bilang bahwa faktor level 1 dia lebih tinggi dibandingkan faktor B level 2 dan 3, tapi kita nggak bisa bilang ada interaksi. Jadi masing-masing independen, tidak ada perpotongan. Sebaliknya di sini di gambar yang kedua, di sini ada interaksi. Artinya ketika faktor level A rendah, maka di sini faktor level B juga rendah. Tapi ketika faktor levelnya A menengah, maka justru faktor level B yang rendah ini malah jadi tinggi. Jadi ada interaksi. Yang terakhir di sini ketika faktor level A tinggi, maka justru yang tinggi adalah ketika faktor level A rendah, maka faktor B level 2 rendah. Tapi ketika faktor level A-nya level 2, justru faktor B level 2 ini tinggi. Nah, ketika faktor A level 3, justru yang paling tinggi adalah faktor B level 1. Jadi polanya tidak searah, tidak konstan. Jadi ada ada perbedaan, ada variasi, dan pertanyaannya apakah variasinya signifikan. Jadi variasinya kita lihat tadi dari dari F testnya, kita lihat apakah interaksinya signifikan. Kalau interaksinya signifikan, dan di sini kita lihat dari garisnya beberapa tidak paralel, maka kita bisa mengatakan bahwa memang ada interaksi antara faktor level A dan faktor level B. Di mana ada beberapa kelompok yang dia
tidak seharusnya. Jadi di sini terutama faktor B level 2 ketika faktor level A ketika faktor A levelnya 1, dia harusnya dia di apa namanya, mungkin dia di tengah atau di atas, ternyata dia di paling bawah. Jadi ada slope-nya juga. Kemudian juga faktor B level 1 juga berbeda ketika dia di atas. Ketika level A. Jadi ketika A level 1 dan level 3 itu berpengaruh berinteraksi dengan B pada level 3 dan level 2 dan level 1. Itu apa namanya? Interaksi. Kemudian ini menggunakan two key prosedur kurang lebih sama seperti one way ANOVA. Sini. Nah, ini summary-nya. Ini mungkin ini sebenarnya sudah dijelaskan di sebelum UTS, jadi tidak saya bahas lagi karena ini kurang lebih untuk randomize, untuk eksperimen. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu GLM. Ya, sorry, saya perbaiki. Oke, terlihat nggak? Oke. Oke, terima kasih. Jadi tadi kita bicara panjang lebar tentang ANOVA. ANOVA itu hanya satu statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antar kelompok ketika terdapat lebih dari 2 kelompok. Nah, tetapi seperti yang kita ketahui, jadi statistik itu ada banyak sekali variasinya. Ada uji beda, ada uji hubungan, ada uji pengaruh. Uji beda ada banyak, ada one sample t-test, ada t-test, ada paired sample t-test, ada independent sample t-test. Kemudian ada ANOVA juga ada banyak, ada one way ANOVA, two way ANOVA. Kemudian ada ANCOVA, ada MANOVA, ada MANCOVA. Ada banyak sekali variasinya. Nah, kemudian dari situ perkembangannya adalah bagaimana dari semua statistik tadi bisa digabung menjadi satu model yang cukup fleksibel untuk digunakan untuk mengestimasi semua tadi. Jadi awalnya masing-masing penggunaan statistik itu butuh satu statistik yang spesifik tadi, dites untuk ada syarat-syaratnya. Paired sample t-test dan independent sample t-test ada syarat-syaratnya. ANOVA ada syarat-syaratnya. Dan itu jadi ada banyak sekali pecahan-pecahan. Kalau kita buka di SPSS perintilannya sangat banyak di analisis di bidang analisis. Nah, di sini kemudian muncullah konsep general linear model. Di sini berusaha menggabungkan berbagai macam statistik dalam satu model sederhana. Jadi di sini di SPSS ada general linear model. Sebenarnya ada dua di SPSS, ada general linear model, ada generalized linear model. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi dua-duanya baik general linear model maupun generalized linear model diformulasikan untuk menggabungkan berbagai macam statistik dalam satu statistik yang umum. Jadi bagaimana menggabungkan regresi dengan ANOVA? Ternyata bisa, ternyata akarnya sama. Dilihatnya ternyata tadi Y sama dengan A plus BX plus error. Itu semua adalah standar dari apakah regresi, apakah ANOVA, dan berbagai macam turunannya kurang lebih diturunkan menjadi rumus tadi. Hanya saja mungkin pada ANOVA X-nya adalah kategorik, pada regresi X-nya bisa kategorik, bisa non kategorik dan seterusnya. Jadi itu latar belakangnya. Nah, tetapi GLM di sini membutuhkan asumsi tertentu. Jadi
pada general linear model dia membutuhkan adanya conditional normality. Jadi distribusi normal tetap statistiknya parametrik dan adanya asumsi homoskedastis. Jadi equal variance tadi yang kita bahas sebelumnya ANOVA, asumsinya standar, ada distribusi normal, equal variance, kemudian independent random and independent sample. Sedangkan generalized linear model itu tidak, jadi sebenarnya lebih fleksibel dibandingkan general linear model. Cuman biasanya kita menggunakan general linear model untuk melakukan pengujian two-way ANOVA atau turunan. Jadi antara multivariat ANOVA atau MANOVA dan two-way ANOVA itu menggunakan GLM. Sedangkan generalized linear model itu untuk statistik yang biasanya non normal, tidak normal begitu. Tapi digeneralisasi ke linear regression. Jadi saya nggak akan ngebahas statistiknya, tapi implementasinya kurang lebih sama. Jadi kalau saya menggunakan SPSS kurang lebih sama, hanya saja mungkin asumsinya yang berbeda. Ketika kita menggunakan GLM, kita harus tetap menguji asumsi normalitas dan homoskedastisitas. Kalau generalized linear model tidak usah diuji, tidak perlu diuji, dan seringkali ketika asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka solusinya adalah menggunakan generalized linear model. Nah, di sini ini untuk general ya, general linear model. Jadi GLM di sini adalah general linear model, dan generalized linear model tidak saya bahas, saya hanya membandingkan aja bahwa ada GLM dan ada generalized linear model. Nah, ini adalah semua turunan atau semua statistik yang dicakup oleh general linear model, mulai dari bivariat hingga full multivariat. Jadi bivariat ini korelasi Pearson, korelasi. Jadi intinya hanya ada dua variabel saja, ada X dan ada Y. Kemudian ini tinggal yang berbeda adalah apakah dia continuous atau dikotomus. Nah, sedangkan simple multivariate form di sini termasuk ada multiple regression, ada ANOVA, ANCOVA. Apa bedanya ANCOVA dan ANOVA? Bedanya adalah ada setidaknya satu variabel kovariat. Kovariat ini dia variabel independen yang sifatnya continuous. Kalau ANOVA, semua variabel independennya discrete atau kategorik. Nah, kalau ANCOVA bisa ada yang continuous, bisa ada yang discrete. Kemudian termasuk juga two-way, mana two-way ANOVA? Di sini, tapi ini termasuk two-way ANOVA, three-way ANOVA, dan seterusnya. Nah, ini equation-nya, rumusnya, yang paling standar A plus BX plus error, sama dengan Y. Ini adalah rumus dasar dari general linear model. Ada variabel independen, ada variabel dependent yang ingin kita jelaskan, ada konstanta, ada slope dari variabel independennya, ini adalah nilai dari variabel independennya, dan pasti harus ada error. Error ini adalah variabel atau variasi dari Y yang tidak dapat dijelaskan oleh model kita. Nah, ini bivariate GLM dirubah menjadi seperti ini. Perbedaannya hanya tidak ada konstantanya dan sudah standardized. Jadi ini standardized X dan ini standardized Y. Ini multivariat, kurang lebih sama, tidak ada konstanta, sudah standardized. Kemudian ada multiple X1, kemudian hanya ada satu variabel dependent, hanya ada satu Y. Sedangkan pada multivariat, full multivariat GLM memungkinkan ada multiple Y. Jadi di sini ada lebih dari satu variabel dependent. Termasuk jadi untuk
full multivariate GLM juga bahkan bisa mengestimasi regresi simultan, di antaranya SAM. Nah, ini one way ANOVA. Jadi digunakan ketika memiliki satu variabel dependent yang sifatnya kuantitatif dan satu variabel kategorik yang sifatnya satu variabel independen yang sifatnya kategorik. Oke, ini kurang lebih sama seperti yang kita bahas di bagian pertama. Nah, poinnya adalah two-way ANOVA. Jadi menggunakan dua atau lebih kategori predictors, kemudian tidak butuh recoding. Ini yang penting. Jadi seringkali kalau regresi Anda memasukkan variabel kategorik, Anda harus melakukan recoding terhadap menjadi dummy variabel. Misalnya tadi 1 2 3, 1 S1, 2 S2, 3 S3. Anda langsung regress, keluar hasilnya tapi nggak make sense. Kenapa? Karena 1 2 3 di sini bukan berarti 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak. Tapi ini hanya pengelompokan. 1 adalah kelompok S1, 2 kelompok S2, 3 kelompok S3. Jadi angkanya ini hanya simbol. Nah, dalam regresi variabel kategorik harus direcode sebagai dummy. Dalam GLM untuk two-way ANOVA tidak perlu direcode sebagai dummy. Kemudian membandingkan rata-rata dari semua variabel dependent terhadap kombinasi dari dua atau lebih variabel independen yang sifatnya kategorik. Nah, bahkan juga ada ANCOVA. ANCOVA ditambahkan variabel yang sifatnya covariat atau variabel sifatnya continuous. Bisa menguji main effect dan juga interaction effect secara simultan. GLM juga bisa digunakan untuk linear regression, jadi di mana kategori, jadi variabel independen yang sifatnya kategorik digunakan sebagai fixed factor, kemudian variabel independen yang sifatnya kuantitatif digunakan sebagai covariat. Sini tidak butuh dummy coding, kemudian interaksi juga sangat mudah, kemudian bisa memberikan estimate dan juga standardized coefficient. Jadi bisa keluar coefficient yang standardized. Nah, di sini kalau di SPSS prosedurnya analyze, general linear model, kemudian univariate. Univariate ini kita masukkan satu variabel dependent. Kalau kita ingin menggunakan lebih dari satu variabel dependent, kita ada pilihan multivariate. Nah, di sini covariate adalah level variabel independen yang sifatnya interval atau rasio. Ini digunakan sebagai kontrol variabel. Jadi misalnya tadi seringkali pendidikan umumnya memang bukan pendidikan. Misalnya kontrol variabel itu misalnya apa ya? Misalnya GPA, misalnya IPK misalnya, atau jadi misalnya pendidikan S1, S2, S3, kemudian kontrol variabelnya adalah IPK-nya gitu. IPK ini bilangan bulat ya 3,14, 3,80, misalnya 3,9, itu kemudian dimasukkan ke dalam model sebagai kontrol variabel sebagai covariat. Digunakan untuk secara statistik mengendalikan pengaruh dari variabel lain yang berkovariasi dengan variabel dependent. Jadi misalnya apa ya? Misalnya kita ingin melihat perbedaan. Jadi perbedaan dari persepsi resiko, kemudian kita masukkan sebagai covariat mungkin pengalaman, bisa juga pengalaman berapa tahun bekerja sebagai manajer investasi atau berapa tahun berkutat dengan di pasar modal misalnya, itu menjadi covariat. Jadi biasanya covariat ini data variabelnya interval atau rasio. Jadi misalnya berapa tahun, berapa lama.
Jadi berupa angka yang sifatnya continuous. Ini interface-nya. Jadi variable dependent kita masukkan di sini. Apa yang ingin kita jelaskan ini contohnya adalah waktu, ini adalah berapa lama waktu berenang. Jadi ada sebuah kompetisi renang. Ini ada sekian orang, sekian perenang, masing-masing punya waktu berapa lama waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan kompetisi tersebut. Semakin kecil time-nya artinya semakin bagus karena semakin cepat mencapai finish. Nah, dependent variable adalah time, fixed factor-nya adalah usia dan tahun kejuaraan. Di tahun kejuaraan, kalau nggak salah ada 3 tahun kejuaraan. Ini kita pilih full faktorial. Jadi di sini ada model. Model ini kalau misalnya kita nggak otak-atik, dia akan melakukan pengujian full faktorial. Kalau kita bisa memodifikasi model dengan menambahkan interaction effect atau mengurangi interaction effect. Ini kita masukkan plot, jadi profile plot tadi untuk mencari gambar yang tadi apakah ada interaksi atau nggak ada interaksi. Kita lihat apakah ada perpotongan garisnya. Kita masukkan horizontal aksisnya usia, separate lines-nya championship. Jadi di sini variable dependent-nya adalah waktu. Kita ingin melihat apakah bagaimana pola berdasarkan kelompok usia pada tahun kompetisi yang berbeda. Kalau kita ingin melihat interaksi antar 3 variabel, kita tambahkan separate plot. Jadi kita ada lebih dari satu plot. Oke. Nah, kita klik post hoc. Ini post hoc di sini tadi prosedur untuk melihat comparison ya, untuk membandingkan katakanlah signifikan mana yang berbeda signifikan. Di sini kita pilih Tukey. Sekali lagi yang paling standar adalah sebenarnya Tukey atau Bonferroni. Nah, kemudian di sini kita klik estimated marginal mean. Jadi kita rata-rata dari masing-masing kelompok. Kemudian kita tambahkan homogeneity test. Jadi kita lihat apakah asumsi terpenuhi, estimate of effect size dan observed power. Kemudian di sini estimate of effect size kita melihat partial eta square. Ini antara 0 hingga 1. Ini kita melihat proporsi dari total variability, jadi total variasi yang dapat dijelaskan oleh sebuah faktor. Jadi misalnya usia atau kejuaraan, berapa persen sih, ada berapa persen variabilitasnya yang dapat dijelaskan oleh faktor tersebut. Kemudian kita klik observe power di sini. Homogeneity test, kita peroleh outputnya, ini datanya, kita peroleh outputnya seperti ini. Jadi between subject factor kita dapat ada 3 level usia, ada 3 kejuaraan, masing-masing 50, tapi untuk kejuaraan 48 dan ada 54. Ini diperbolehkan, tidak harus sama selama tidak berbeda signifikan. Jangan sampai misalnya tahun 2010 2001 hanya 10, 2002 ada 60 dan seterusnya, itu terlalu jomplang. Kemudian ini Levin test of equality of error variance. Di sini ingin melihat signifikansi dari perbedaan variasi. Ditemukan tidak signifikan, artinya tidak ada perbedaan varians dari waktu berdasarkan usia dan juga berdasarkan tahun kejuaraan. Jadi asumsi equal variance-nya terpenuhi karena Levin test-nya tidak signifikan. Kemudian di sini kita lihat test of between subject effect. Kita lihat mana yang signifikan. Sebentar. Oke, di sini test of between subject effect. Kita lihat mana yang signifikan. Ternyata di sini signifikan semua. Tidak ada yang tidak signifikan, baik usia,
tahun kejuaraan dan juga interaksi antara usia dan tahun kejuaraan. Kemudian dengan partial eta squared, effect size 0,3 dan observed power-nya 1. Jadi di sini 0,3, jadi artinya ya 30% variasi dari waktu dapat dijelaskan oleh usia, 47,5% variasi championship dapat dijelaskan oleh variasi dari waktu dapat dijelaskan oleh championship. Kemudian di sini ada interaksi, jadi 31,9% variasi waktu dapat dijelaskan oleh interaksi antara usia dan championship. Kemudian di sini R square atau adjusted R square-nya 6,49, itu keseluruhan variasi dari keseluruhan waktu yang dapat dijelaskan oleh model adalah 64,9%. Atau di-adjust jadi 62,9%. Ini dihitung menggunakan alfa 0,05. Nah, kemudian di sini intinya karena probability-nya semua di bawah 0,05, maka kita tolak H0. Kita terima H1 bahwa terdapat perbedaan rata-rata waktu berdasarkan usia saja. Terdapat perbedaan waktu antara kejuaraan saja, setidaknya satu kelompok yang berbeda, dan yang terakhir adalah terdapat setidaknya satu kelompok yang berbeda berdasarkan interaksi antara usia dan tahun kejuaraan. Kita lihat di sini, ini tukinya rata-rata antara usia 25 hingga 29 sampai 35 hingga 39. Ini tahun kejuaraan, ini untuk deskriptifnya. Ini post hoc dengan tuki multiple comparison, kita lihat signifikansinya. Ternyata antara usia 25 dan 30 ini tidak signifikan. Tidak ada perbedaan antara perenang usia 25, 29 hingga 30, 34. Tetapi terdapat perbedaan yang signifikan antara yang 25, 29 hingga dengan yang 35, 39. Jadi di sini yang usianya di atas 35 ternyata waktunya lebih besar, lebih lama, 1,59 menit dibandingkan yang muda-muda yang 25,29. Perbedaan signifikan. Demikian sini 30, 35 nggak signifikan, tetapi 30, 34 dan 35, 39 ternyata juga signifikan. Jadi ada antara 25, 29, 30, 34 nggak ada beda signifikan, tapi antara 35 ke atas dan yang 35 ke bawah ternyata terdapat perbedaan yang signifikan dari sisi usia. Tapi ini jadi kita jelaskan bahwa dengan semakin bertambahnya usia, maka mungkin kemampuan fisik melemah dan sehingga waktunya pun juga lebih lama dibandingkan yang lebih muda. Nah, kemudian di sini ini untuk usia. Di sini dari usia ternyata menurut Tuki kelompok 1 dan kelompok 2 ini dia dapat digabung jadi satu kelompok sampel atau satu populasi, tapi 35 ke atas ini populasi yang berbeda. Ini menggunakan alfa 0,05 dengan jadi untuk mengelompokkan, mengklasifikasikan responden berdasarkan data. Kemudian ini plotnya. Ini plot antara usia dan championship dan tahun kejuaraan. Terlihat di sini secara umum memang usia semakin tinggi usia semakin lama waktu tempuhnya, tapi terutama pada tahun 2003. Mungkin di sini pada tahun 2003 ada kejuaraan, ada perbedaan peraturan atau ada perbedaan ada sesuatu yang berbeda di tahun 2003 sehingga efek usia menjadi lebih parah, menjadi lebih terlihat pada kejuaraan di tahun 2003. Itu bisa kita lihat interaksi antara tahun kejuaraan dan kelompok usia. Mungkin itu untuk
untuk apa namanya ANOVA, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini. Jadi kita membahas mengenai experimental design, ANOVA dan GLM. Kalau TITES sudah dibahas minggu lalu ya. Jadi ternyata minggu lalu materi tentang TITES itu masuknya minggu ini. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke. Pak, mau Ya, nanya, Pak. Silakan. Tadi perbedaannya ANOVA sama ANCOVA boleh dijelaskan lagi nggak, Pak? Oke. Saya masih bingung, Pak. Oke. Terima kasih. Jadi ANCOVA sama ANOVA, jadi sama-sama variabel dependent-nya sama-sama continuous. Jadi Y sama-sama continuous. Sama-sama melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata antara 3 kelompok atau lebih. Bedanya adalah pada ANOVA, semua variabel independennya bersifat diskret. Jadi kategorik. Jadi misalnya tadi ada 3 kelompok pendidikan S1, S2, S3, kemudian ada 3 jenjang level, 3 jenis informasi, misalnya informasi yang sifatnya high risk, moderate risk, atau low risk, atau misalnya informasi yang sifatnya komprehensifnya misalnya sangat komprehensif, cukup komprehensif, dan tidak komprehensif sama sekali, misalnya itu menggunakan ANOVA. Jadi variabel independennya yang menjelaskan variabel dependent itu sifatnya diskret atau kategori. Sedangkan pada ANCOVA ini analisis covariance. Nah, tidak hanya melihat variabel independen yang sifatnya diskret, tapi juga menambahkan covariat yang berupa kontrol variabel berupa variabel independen yang sifatnya continuous. Misalnya usia atau lama bekerja atau IPK. IPK itu masuk continuous sebetulnya, walaupun prosesnya kan dihitung menggunakan nilai ABCD yang sifatnya kategorik ya, tapi dirubah menjadi angka yang kemudian bisa dihitung menjadi data sifatnya continuous. Jadi tadi bedanya hanya satu. ANOVA kalau ditambah satu variabel independen yang sifatnya continuous, dia berubah jadi ANCOVA. Jadi kayak di sini, mungkin saya jelaskan di sini. Nah, ini adalah ANOVA. Kalau kita tambahkan misalnya satu variabel metrik, misalnya kalau berenang ya jarak tempuh. Katakanlah 3 tahun kompetisi tadi memiliki jarak tempuh yang berbeda-beda, misalnya 100 meter, 150 meter, 200 meter misalnya. Nah, itu kita jadikan covariat di sini, kita covariat. Nah, kita masukkan covariat di sini, kemudian kita bisa lihat ini berubah jadi ANCOVA. Kenapa jadi ANCOVA? Karena waktu di sini akan dikontrol dengan covariatnya. Baru setelah itu dijelaskan oleh usia dan tahun kejuaraan. Di sini tidak ada kontrol variabel, misalnya temperatur, temperatur pada tahun kejuaraan. Misalnya ada variasi. Tahun 2003 misalnya ternyata temperaturnya lagi dingin-dinginnya misalnya 15 derajat atau 20 derajat lagi dingin-dinginnya, sehingga mungkin yang usianya lebih tua dia performanya jadi lebih buruk. Kalau seperti ini kita nggak tahu karena temperatur tidak dijadikan kontrol variabel. Tapi seandainya ada yang mengukur temperatur ketika kejuaraan dan ditambahkan sebagai covariat, maka ini berubah menjadi ANCOVA dan seharusnya informasinya jadi lebih akurat, bahwa kita tahu bahwa ternyata ada interaksi lain, ada
pengaruh dari mungkin temperatur yang mempengaruhi kinerja perenang pada juara masing-masing tahun kejuaraan. Begitu. Makasih ya, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Ya, Pak. Oke, silakan Alia. Silakan. Mas Ali dulu. Oh, Evita dulu Pak, silakan. Oh iya, silakan Evita. Bebas. Oh ya dah. Kalau gitu aku nanya ya. Mau tanya tentang Tuki Kramer, Pak. Tuki Tuki, Kramer oke. itu sambungan dari ANOVA ya, Pak. Terus itu Ya, itu dilakukan setelah menguji hipotesis awal atau seperti apa, Pak? betul. Jadi Tuki Kramer itu adalah post hoc analisis. Jadi uji hipotesisnya menggunakan F-test. Jadi mungkin ini deh. Jadi sebentar. Uji hipotesisnya menggunakan F-test. Ini adalah uji hipotesis. Menggunakan F-test, apakah terdapat perbedaan signifikan dari waktu berdasarkan usia, tahun kejuaraan, dan interaksinya. Ini saja, kita dari ini saja kita hanya bisa mengatakan apakah ada setidaknya satu kelompok yang berbeda signifikan dan berapa variasi dari variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Tapi kita nggak bisa tahu kelompok mana sih yang lebih tinggi atau lebih rendah performance-nya. Usia signifikan menjelaskan waktu tempuh. Tapi kita nggak tahu usia seperti apa, apakah usia yang muda atau yang lebih tinggi atau usia rendah, usia lebih tua lebih tinggi. Kita nggak tahu. Jadi kita perlu melakukan analisis follow up-nya, itu post hoc dengan Tuki Kramer. Nah, di sini kita lihat ini dengan Tuki ya. Jadi analisis post hoc kalau kita lihat di sini itu ada banyak sekali. Di sini ada ada banyak sekali. Tapi sebetulnya semuanya kurang lebih sama. Jadi nggak usah dicentang semuanya. Kalau saran saya pilih Tuki saja. Itu yang paling aman. Yang paling aman itu Tuki. Kita intinya pada Tuki dia melihat, dia menguji perbedaan antar masing-masing dua kelompok. Jadi bukan paired ya, t-test. Jadi t-test dari hasil kelompok, dari hasil ANOVA-nya. Katakanlah ada di sini ada 3 kelompok usia dan ada 3 kelompok tahun kejuaraan. Maka dengan Tuki, jadi antara usia kelompok 1, 2, 3 itu dilihat perbedaannya. Jadi ini uji hipotesisnya. Nah, ini adalah analisis post hoc-nya. Jadi kita bandingkan. Oke, tadi kita dari uji hipotesis kita ketahui bahwa usia signifikan menjelaskan waktu tempuh atlet. Nah, tapi kita nggak tahu mana yang pengaruhnya seperti apa. Ternyata ada 3 level usia 25 hingga 29, usia 30, 34, dan usia 35, 39. Kita lihat ternyata dengan ini t-test kita bandingkan antara usia 25, 29 dengan 30, 34. Walaupun F-testnya signifikan, ternyata di sini mean difference antara dua kelompok ini tidak signifikan. Artinya tidak ada perbedaan antara kelompok usia 25, 29 dengan kelompok usia 30, 34. Walaupun F-testnya signifikan. Kenapa? Karena F-test signifikan mengatakan bahwa setidaknya ada satu kelompok yang berbeda signifikan. Setidaknya. Nah, kita nggak tahu setidaknya ini apakah ada satu kelompok berbeda signifikan, apakah ada 2 kelompok berbeda signifikan, ataukah 3-tiganya berbeda signifikan. Paham? Jadi kalau misalnya kalau ada 2 kelompok berbeda signifikan, bisa jadi kelompok 1 dan kelompok 2 berbeda signifikan, kelompok 2 dan kelompok 3 berbeda signifikan, tapi kelompok 3 dan kelompok 1 dan kelompok 2 berbeda signifikan, kelompok 1 dan kelompok 3 berbeda signifikan, tapi kelompok 2 dan kelompok 3 tidak berbeda signifikan. Itu hanya 2, tapi kalau misalnya 3-tiganya berbeda signifikan, itu akan terlihat kalau misalnya semuanya di sini
semuanya di sini signifikan, artinya semuanya berbeda. Tapi ternyata di sini dari pengujian masing-masing, ternyata yang berbeda signifikan itu hanya kelompok eh, usia 35 ke atas yang berbeda dengan kelompok 25 dan kelompok 30. Jadi kelompok usia 1 dan kelompok usia 2, tapi antara kelompok usia 1 dan 2 tidak berbeda signifikan. Sehingga kita bisa mengatakan dari analisis post hoc ini, walaupun jadi mana yang berbeda ternyata kelompok usia di atas 35 tahun. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, jadi apa namanya dan post hoc ini cukup kadang-kadang cukup penting ya, karena tadi F-test saja tidak menjawab gitu, tidak menjawab pertanyaan kita. Seringkali oke usia signifikan, tapi seperti apa pengaruhnya? Apakah semakin tua malah semakin cepat berenangnya, kita nggak tahu. Maka kita melakukan analisis post hoc. Oke, tadi yang kedua, Iya Pak. Oke, silakan Mas Alia. Sebenarnya melanjutkan pertanyaan yang Evita juga Pak. Jadi di halaman ini sih, di halaman Tuki ini, untuk membaca signifikansinya itu hanya melihat di kolom signifikansi atau emang dari lower bound, upper bound itu sih Pak? Oke, ini sebenarnya sudah apa namanya? Jadi kalau untuk signifikansi memang hanya signifikansi ini. Tapi kan yang kita baca tidak hanya signifikansi, kita juga lihat berapa selisihnya. Nah, di sini kita lihat di sini selisih perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2 ini 1,59 menit misalnya. Artinya antara kelompok usia 25 29 hingga kelompok dengan usia kelompok 35 39 itu bedanya, rata-rata perbedaannya itu 1,59 menit, hampir 2 menit. Cukup berbeda antara yang usia di atas 35 dan usia 25 hingga 29. Sedangkan yang di sini yang 30, 34 dan yang di atas 35 itu mean difference-nya 1,62 menit. 1,59 menit dan 1,62 menit. Jadi apa namanya? Signifikansinya memang hanya ini, tapi yang kita baca bukan cuma signifikan aja. Yang kita laporkan adalah mean difference-nya ini. Jadi katakanlah kita tahu signifikan, tapi bagaimana signifikansinya? Apakah positif apakah negatif? Kalau di positif kan artinya kebalikannya. Yang apa namanya? Yang usianya 25 hingga 29 tahun itu malah lebih lambat daripada yang usianya 35 hingga 39 tahun. Jadi kita laporkan semuanya, tapi tetap yang kita lihat ketika uji signifikansi adalah signifikan yang ini. Nah, confidence interval ini tadi kita lihat rentangnya. Jadi ini kan mean difference-nya. Nah, dengan standar error sekian kita bisa melihat rentangnya. Jadi selisih antara kelompok usia 1 dan kelompok usia 3 itu bisa antara 1 menit hingga 2 menit sebenarnya. Jadi rata-ratanya memang estimate-nya adalah 1,59. Tapi pada confidence interval 95% berdasarkan yang kemarin kita hitung dengan standar error, maka bervariasi sebenarnya antara 1 hingga 2 menit. Ini juga. Sedangkan yang atas dia sebenarnya 0 menit, sebenarnya estimate-nya tidak berbeda signifikan, tapi plus minus setengah, mungkin ini ada setengah menit ya. Jadi mungkin ada perbedaan setengah menit, baik setengah ini baik lebih lambat setengah atau lebih tinggi setengah, tapi tidak signifikan. Dengan di sini kita lihat arahnya semua negatif, artinya yang usia 25 hingga 29 tahun itu lebih cepat dari yang usia 35 hingga 39 tahun, antara 1 menit hingga 2 menit. Jadi rentangnya cukup signifikan di bawah yang usianya lebih tinggi. Begitu. Jadi ini lebih untuk kita sebut subjektif, untuk kita sebut signifikan atau enggak itu lebih subjektif gitu Pak. Jadi bukan. Sorry. Maksudnya begini. Kita signifikansinya ini signifikan ketika p-value di bawah 0,05.
Jadi di sini signifikansinya adalah p-value. Nah, p-value kita memang p-value kita tergantung dari confidence interval kita. Kalau kita confidence intervalnya 99%, maka p-value-nya harus lebih kecil dari 0,01. Tapi kalau misalnya confidence interval kita 95%, maka harus lebih kecil dari 0,05. Tapi selama dia mencapai lebih kecil dari p-value tersebut, maka dia signifikan. Jadi tidak subjektif. Hanya saja di sini confidence interval ini ya tadi kita hanya melakukan sampling, kita nggak tahu populasinya. Jadi estimasi perbedaan waktu kita ini nggak pasti, tapi ada degree of error-nya. Nah, dengan confidence interval 95%, ya rentangnya itu bisa antara 2 menit hingga 1 menit selisihnya. Walaupun estimate tengah-tengahnya 1,5 menit. Gitu. Tapi nggak pasti, karena tadi dalam statistik ya nggak ada yang pasti begitu. Kita punya probabilitas. Jadi 95% probabilitas selisih waktu itu berkisar antara 2 hingga 1 menit begitu. Tapi nggak subjektif. Kalau subjektif, ya sebenarnya itu gimana menjelaskannya ya? Tidak subjektif karena ada statistiknya begitu. Tapi memang interpretasinya ya tergantung dari confidence level kita. Jadi ada subjektivitasnya juga tergantung seberapa tinggi kita membutuhkan akurasi tersebut. Tetapi selama kita sudah menetapkan confidence level tertentu, maka dia sudah objektif. Jadi yang 0,991 itu dari p-value-nya itu apa ya? Ya. Oh, ya. Jadi p-values-nya ini mendekati 1 bahkan, jadi hampir pasti nggak ada perbedaan. Sedangkan ini 0,000 ini sebenarnya 0,00001, mungkin ada 1 di tengah ya. Jadi sangat kecil sekali. Jadi sangat kecil sekali kemungkinan bahwa perbedaan ini terjadi secara random. Jadi selisih 1,59 menit ini sangat kecil sekali kemungkinannya terjadi secara random. Tetapi di sini 0,0286 ini hampir pasti terjadi secara random, bukan karena perbedaan usia. Memang perbedaan random aja gitu. Hampir pasti begitu. Oke. Oke, mungkin mungkin satu pertanyaan lagi, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, jadi kalau jadi nanti rekaman perkuliahan akan saya upload ke Mas ya. Kemudian setelah itu juga di Mas itu ada beberapa video YouTube yang menurut saya menarik dan bisa menambah pemahaman terkait dengan ANOVA dan juga General Linear Model. Tapi yang harus saya garis bawahi adalah General Linear Model itu sangat powerful. Kenapa? Karena ya tadi ini mencakup regresi, mencakup korelasi, mencakup ANOVA, MANOVA, ANCOVA, bahkan SEM itu sehingga penggunaannya sangat fleksibel. Walaupun tetap masih menggunakan asumsi normal gitu. Tapi kalau kita lihat di sini daftarnya termasuk logistic regression. Termasuk logistic regression walaupun variabel dependent-nya kategorik, tapi bisa diestimasi pula dengan general linear model. Gitu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Tolong juga periksa emasnya. Kalau misalnya, terus mungkin minggu depan kita akan ada semacam PCL ya. PCL mungkin saya kasih jurnal, kemudian kita membahas jurnal tersebut yang sesuai dengan topik minggu depan. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yo, sama-sama. Makasih, Pak.